Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelebat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk konten kita hari ini kita ambilkan dari Pintu ya teman-teman. Harian Pintu ini merupakan blognya dari pintu.co.id teman-teman. Dikatakan di sini bahwasanya Bitcoin lepas diri dari obligasi jangka panjang. Wah, obligasi jangka panjang ya teman-teman. Inilah alasannya. Oke, Bitcoin adalah aset kripto terkemuka menunjukkan perubahan signifikan dalam korelasinya dengan obligasi jangka panjang. Korelasi ini mencapai titik terendah dalam setahun terakhir, menandakan pergeseran besar dalam persepsi pasar terhadap Bitcoin. Simak berita lengkapnya berikut ini. Jadi seperti ini teman-teman ya, gambarnya ya perubahan korelasi Bitcoin dan obligasi jangka panjang. Jadi nanti lama-kelamaan Bitcoin ini tidak lagi terpengaruh dengan Fed ya teman-teman, atau Federal Reserve. Fed kayak gitu sudah nggak ada pengaruhnya lagi dengan Bitcoin. Jadi lebih baik seperti itu ya teman-teman ya. Ini semakin menjauh teman-teman ya dengan korelasinya dari obligasi teman-teman. Kalau diperbesar itu wah ini 20 plus year treasury bond ETF treasury bond. Ini obligasinya Amerika Serikat teman-teman ya, yang mana di sini digambarkan semakin menjauh, sumbernya dari Into the Block. Malah enak kayak gini teman-teman, mandiri ya. Jadi segala sesuatunya dikembalikan lagi dengan apa yang ada di pasar teman-teman ya. Langsung aja terkait dengan apa yang ada di pasar, terkait dengan perusahaan-perusahaan, terkait dengan berita-berita dunia kayak gitu teman-teman, daripada bolak-balik naik turun dan sebagainya, karena ada kaitannya dengan obligasi yang ada di Amerika Serikat teman-teman. Dalam sebulan terakhir, korelasi Bitcoin dengan obligasi jangka panjang telah turun ke titik terendah dalam setahun terakhir. Menurut analisis Into the Block, Lucas Outmurdo, ini menandakan perubahan signifikan pada dalam acara pasar ya. Acara pasar melihat dan menilai Bitcoin. Mending dilihat dari pasarnya aja teman-teman. Dilihat dari supply and demand saja teman-teman. Dilihat juga dari istilahnya fear and greed Bitcoin, atau mungkin dilihat juga dari berita-berita yang ada di dunia teman-teman, kayak berita perang, kayak berita krisis dan sebagainya. Itu mungkin bisa jauh lebih istilahnya menggambarkan bagaimana kenaikan dan turunnya nilai dari Bitcoin itu sendiri. Kalau bagi saya sendiri, saya bukan seorang trader teman-teman, tapi ya istilahnya investor kecil-kecilan ya, investor kelas plankton ya teman-teman. Investor kelas plankton, yang mana saya pun juga menggunakan analisis fundamental itu sendiri, tidak untuk trading teman-teman, tapi lebih saya gunakan untuk kalau toh saya melakukan trading swing, atau kalau melakukan investasi itu digunakan untuk melihat kapan saya masuk, dan juga mungkin suatu saat nanti kapan saya bisa keluar kayak gitu teman-teman. Dan pada tahun 2022 peningkatan suku bunga menyebabkan penurunan nilai obligasi jangka panjang dan juga Bitcoin ya teman-teman. Namun seiring melambatnya kenaikan suku bunga tahun ini, nilai kedua aset ini mulai naik. Namun harga obligasi jangka panjang masih tertinggal dalam sebulan terakhir, sementara harga Bitcoin telah tumbuh ya, naik duluan ya, walaupun obligasi jangka panjangnya tertinggal. Dan juga menghasilkan korelasi rendah sebesar 0,74 di antara mereka. Data dari Into the Block ini menunjukkan bahwasanya dalam 30 hari terakhir harga Bitcoin telah naik 7%. Sementara nilai ETF ya, obligasi jangka panjang telah turun sebanyak 10%. Wah, jadi berbeda banget ya teman-teman ya. Dan dia persepsi baru terhadap Bitcoin teman-teman. Outmurdo berpendapat bahwasanya penurunan korelasi antara kedua aset ini disebabkan oleh perubahan persepsi terhadap Bitcoin. Narasi seputar Bitcoin telah berdasar dari dilihat sebagai alat tukar menjadi alat penyimpan nilai atau safe haven. Sama juga seperti apa yang dikatakan dari bosnya Indodax ya teman-teman. Dia adalah orang yang sangat percaya sekali dengan kemajuan Bitcoin. Dia adalah orang sangat percaya sekali bahwasanya Bitcoin itu memang tidak bisa digunakan sebagai kurang bisa digunakan sebagai sebuah alat pertukaran atau mata uang kayak gitu teman-teman. Akan tapi Bitcoin memang sangat bisa digunakan sebagai aset pelindung nilai. Terkait juga dengan sifat-sifat dari Bitcoin ini yang bahkan melebihi emas teman-teman. Susah ditambang, ya susah ditambang. Terus kemudian mudah dicairkan teman-teman, mudah ditukar kayak gitu teman-teman ya, dijual belikan tuh mudah. Kemudian kalau bisa digunakan alat tukar, Bitcoin juga bisa, emas pun juga bisa ya. Kalau Bitcoin 10 menit sekali, kalau emas juga nggak tahu, tapi yang jelas kedua-duanya bisa. Yang lebih mudah lagi, Bitcoin bisa dibawa kemana-mana sebanyak mungkin ya, sedangkan emas tidak bisa. Jadi makanya banyak sekali orang yang melihat bahwasanya Bitcoin itu adalah gold 2.0 ya, sebuah aset yang lebih berharga daripada emas. Beberapa orang percaya seperti itu, dan juga banyak orang-orang yang percaya bahwasanya Bitcoin ini memang merupakan aset pelindung nilai atau safe haven. Karena apa? Karena nilai dari Bitcoin itu trennya selalu naik teman-teman ya. Terkait juga dalam Bitcoin ada istilahnya halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali.
Otmuro menilai rasio nilai jaringan terhadap transaksi NFT Bitcoin, ukuran kapitalisasi pasar koin terhadap volume transaksi on-chain-nya, dan juga menemukan bahwasanya ini merupakan titik tertinggi sepanjang sejarah sepanjang pada masa bulan September ini. Menurut Otmuro, lonjakan rasio NFT coin menunjukkan bahwa nilai Bitcoin tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada utilitas transaksionalnya. Sebaliknya, pada tahun 2023 permintaan terhadap Bitcoin meningkat seiring terbongkarnya celah-celah dalam sistem keuangan tradisional. Ya, sebenarnya celah-celah sistem keuangan tradisional itu sudah banyak yang tahu teman-teman. Tapi memang zaman berubah teman-teman ya, zaman memang sudah berubah. Zaman dulu tidak ada yang namanya YouTube, tidak ada yang namanya YouTube, tidak ada yang namanya TikTok, tidak ada yang namanya Twitter atau media-media sosial yang besar lainnya, di mana informasi yang kita dapatkan sangat terbatas, dan dari keterbatasan tersebut otomatis orang-orang yang tahu tentang celah-celah kelemahan dari sistem keuangan tradisional bank dengan fiatnya itu, oleh karena itu pada masa kini karena banyaknya media sosial, banyak sekali informasi yang masuk terkait dengan informasi yang positif, negatif, benar maupun salah, kita harus bisa memilah dan memilihnya. Kita jadi tahu teman-teman ya celah-celah dari sistem keuangan tradisional dan kenapa sampai diciptakannya Bitcoin tersebut teman-teman ya. Memang banyak sekali retak-retak atau kecurangan-kecurangan yang ada pada sistem keuangan tradisional. Dan ini teman-teman, pergerakan harga Bitcoin saat ini mulai naik lagi kayaknya sekitar 28 ya teman-teman ya, 28 ribuan kalau nggak salah. Ini bisa dilihat di sini ada sekitar 27 ribuan ya teman-teman, mungkin sudah naik lagi. Sumbernya dari AMB Crypto. Saat ini Bitcoin diperdagangkan pada 27.924 ya, mencatat kenaikan harga 2% dalam 24 jam terakhir menurut data dari CoinMarketCap. Meski harga terus naik, bergerak naik dalam kisaran sempit, akumulasi melebihi distribusi dalam grafik harian. Berarti banyak yang nyerok teman-teman ya daripada persediaan yang ada di pasaran. Indikator arah positif hijau berada di 27.83, lebih tinggi dari indikator harga arah negatif merah di 9,17, menunjukkan bahwa kekuatan pembeli melebihi daripada kekuatan penjual. Tahu sendiri ya teman-teman bahwasanya pembeli Bitcoin atau orang-orang juga banyak yang mikir, loh exchange itu perusahaan besar, larinya kemana toh? Apakah ke USDT, apakah ke dolar, apakah ke Ethereum? Kalau Ethereum mungkin ya, apakah ke Binance, apakah ke KuCoin dan sebagainya? Bukan ya, semua itu larinya ke Bitcoin. Maka itulah yang ditiru oleh orang-orang yang sudah pintar sekarang. Mereka yang tidak memiliki informasi yang cukup valid terkait dengan kesempatan-kesempatan yang ada pada meme coin, mereka lebih mending ya menyimpan asetnya dalam bentuk Bitcoin daripada aset kripto yang lainnya, Bitcoin dan Ethereum maksud saya, kayak gitu teman-teman ya. Mungkin masih terlalu dini untuk memprediksi pasar bullish. Jelas bahwasanya pasar secara umum telah mengubah nada mereka terhadap Bitcoin. Perubahan ini menunjukkan bahwa Bitcoin semakin diterima sebagai aset investasi. Benar sekali teman-teman, dan layak bukan hanya sebagai alat transaksi digital semata. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Konten ini hanya merupakan konten hiburan, berita, dan informasi belaka. Ya, bukan saran investasi jual beli kayak gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan pemain baru ya teman-teman dalam dunia kripto, memang sangat disarankan, bukan hanya saya teman-teman, semuanya memang sangat menyarankan masuklah pada aset-aset yang sudah bisa dikatakan sebagai aset investasi atau keamanannya lebih teman-teman, sebagaimana Bitcoin dan Ethereum ya, walaupun volatilitasnya juga sudah tidak tinggi lagi sebagaimana meme coin ataupun altcoin yang baru. Tapi memang lebih aman kalau kita pemain baru kayak gitu teman-teman. Dan ingat teman-teman, perlu juga melakukan analisis fundamental, tahu kapan waktunya masuk dan tahu kapan waktunya keluar. Mereka yang tidak tahu cara masuk, waktunya masuk dan waktunya keluar, mereka itulah yang kalah di dalam pasar nantinya. Mereka bisa dijadikan sebagai exit liquidity atau kepalanya diinjak untuk dijadikan sebagai orang yang apa istilahnya mengambil take profit ya dari keuntungan kita kayak gitu kalau kita melakukan trading teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV untuk konten kita kali ini terkait dengan Bitcoin teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.